sebaik-baik kalian sampai hari kiamat yang terbaik adalah qarni, generasiku yang hidup bersamaku, yaitu para sahabat. Rasulullah SAW menjelaskan betapa nanti umat akan terpecah-pecah sampai menjadi 73 golongan. Lalu siapa yang benar dari 73 golongan itu? 73 golongan itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu bukan tentang nama, tapi karakteristik, bahwa perbedaan itu begitu besar secara karakteristik. Lalu ketika ditanya siapa yang paling benar dan mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua masuk neraka kecuali satu golongan. Nah, satu golongan ini bukan tentang namanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tapi tentang karakteristik golongan tersebut. Namanya bisa berbeda-beda, namanya bisa tidak sama, tapi karakteristiknya sama. Ketika ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa itu golongan yang engkau selamatkan yang disebut dengan firqah an-najiyah? Rasulullah SAW memberikan penjelasan tentang karakternya, bukan tentang namanya. Maka namanya bisa apa saja, tapi karakternya. Siapa itu? Manhum. Hum mangkana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Mereka adalah golongan, kelompok, komunitas, apapun namanya, ya, yang berada, yaitu orang-orang yang tetap menjaga apa yang telah aku lakukan pada hari ini dan apa yang telah dilakukan oleh sahabatku pada hari ini, maksudnya pada saat Rasulullah hidup. Artinya mereka yang hidup dengan tradisi Rasulullah, dan yang kedua dengan tradisi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka indikator sesat itu adalah ketika tidak lagi hidup dengan tradisi Rasulullah dan sahabatnya. Maka orang yang merasa lebih baik dan mengkafirkan sahabat pasti sesat. Karena indikator lurusnya kita di dalam agama ini adalah yaitu orang yang masih berpegang teguh dengan tradisiku dan tradisi sahabatku. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka logika apapun yang digunakan oleh kelompok-kelompok sesat yang menghujat para sahabat adalah kesesatan. Ya, jadi ketika kita memahami bahwa bagaimana indikator atau indikasi daripada lurusnya kita di dalam beragama ini, tetapnya kita berada dalam tuntunan Rasul adalah hadis ini, yaitu orang-orang yang tetap memegang sunnahnya Rasulullah dan juga sunnahnya para sahabat. Berkata orang-orang setelah mereka, setelah para sahabat, para tabi'in, Rabbana gfirlana, indah banget. Ya Allah, ampunilah kami. Kenapa kita minta ampun? Karena kita merasa banyak kekurangan. Orang yang mengerti bahwa dirinya banyak kekurangan tidak akan repot dengan kekurangan orang lain. Tidak akan sibuk dengan kekurangan orang lain. Nauzubillah. Orang-orang yang sibuk dengan kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat adalah orang yang paling tidak tahu diri. Orang-orang yang terus menceritakan kesalahan-kesalahan mereka, lalu merasa bahwa mereka telah membela putra-putri Rasulullah Hasan dan Husain adalah orang yang nggak tahu diri. Makanya di sini Allah membimbing kita, ya orang-orang yang beriman, kamu itu orang yang banyak dosa. Maka urus dosamu lebih dahulu. Rabbana ighfir lana, ampunilah dosa kami. Boro-boro mau ngurusin orang lain, dosa kami pun sangat banyak. Baru yang kedua, Rabbana ghafir lana, kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami yang lain. Artinya kami banyak dosa. Mungkin saudara kami pun punya dosa. Dan saudara kami, li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu mendapatkan keutamaan dengan iman. Lebih dahulu taatnya, lebih dahulu patuhnya, dan lebih dahulu tentunya masuk Islamnya. Luar biasa. Kalau mereka punya kesalahan, kami juga punya kesalahan. Kalau mereka punya kekurangan, kami lebih banyak kurangnya.
Begitu cara hubungan dengan orang-orang yang beriman. Maka menghujat terhadap orang-orang yang beriman bukanlah tuntunan Allah di dalam Al-Quran. Apakah mereka punya kesalahan? Pasti, karena mereka manusia. Mereka tidak maksum. Mereka tidak terjaga untuk tidak melakukan dosa. Maka kecintaan kepada para sahabat Rasulullah adalah bagian daripada iman kita. La tasubbu ashabi, jangan kalian menghujat sahabat-sahabatku, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada cerita tentang bahwa Abu Bakar telah menzalimi Hasan dan Husain, sungguh itu fit. Mungkin nggak ada kesalahan, mungkin nggak ada kehilafan antara sama mereka, mungkin. Tetapi kesalahan itu telah ditutupi dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan radhiyallahu anhu, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun telah ridho kepada Allah. Jadi apa yang terjadi antara mereka, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa terjadi apapun, tetapi tidak terjadi kecuali karena mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka fitnah yang terjadi antara hubungan Abu Bakar dengan Ahlul Bait, ya, itu adalah fitnah yang dibuat. Kenapa? Karena salah satu kebahagiaannya Abu Bakar As-Siddiq adalah membahagiakan para Ahlul Bait. Suatu ketika bapaknya Abu Bakar masuk Islam. Masuk Islamnya sudah cukup akhir. Lalu setelah mendengarkan syahadat dari bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya, mengapa engkau menangis? Bukankah semestinya engkau bergembira bahwa orang tuamu telah masuk? Apa kata Abu Bakar? Bapak, luar biasa cintanya kepada Rasul, melebihi kecintaannya kepada siapapun. Katakan, aku senang bapakku masuk Islam. Tapi aku lebih senang lagi kalau seandainya yang bersyahadat itu adalah bapakmu, wahai Rasulullah. Pamanmu ya Rasul. Pantaskah orang seperti ini diceritakan bahwa dia pernah menzalimi Fatimah, pernah menzalimi Ali? Itu adalah kedustaan terbesar yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang membenci Rasulullah SAW. Yang hari ini mereka sebutkan sebagai orang-orang pencinta Rasul, pencinta Ali. Enggak. Abu Bakar orang yang paling mencintai Rasulullah dan mencintai para sahabatnya. Mencintai Ahlul Bait, keluarganya. Rabbana ighfir lana, ampuni kami karena banyak dosa, dan ampuni saudara-saudara kami yang terlebih dahulu masuk Islam. Kenapa? Karena kalaupun ada kesalahan, kami yakin kesalahan itu adalah kesalahan manusia yang bisa dimintakan ampunan kepada Engkau, ya Allah. Ya, indah banget. Jadi kita itu terhadap orang-orang sebelum kita, terhadap sahabat itu yang penting kita doain mereka. Kita doain mereka. Maka ketika doa kita diijabah untuk mereka, juga untuk kita. Nggak perlu kita sibuk dengan urusan-urusan yang terjadi. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini dia nih ayat selanjutnya. Bagian selanjutnya. Wala taj'al fi qulubina ghil lilladzina amanu. Wahai Allah, jangan jadikan ada di dalam hati kami ghil, kedengkian, iri, lilladzina amanu, terhadap semua orang yang beriman. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda ahlu surga adalah salamatus sadar. Jadi kalau kita ingin tahu siapa itu penghuni surga, itu adalah salamatus sadar. Hati mereka bersih dari penyakit ghil, iri, dengki, hasud, dendam, permusuhan, kebencian. Itu ghil lilladzina amanu. Anehnya kebenciannya terhadap orang yang beriman. Ini dia, Bapak dan Ibu perhatikan. Orang-orang yang benci terhadap orang beriman bukanlah orang yang beriman.